Zikir berjamaah setelah sholat bagus. Mengapa bagus? Setelah sholat itu, zikir itu sejak masa Rasulullah SAW dilakukan secara jahar. Jahar itu suara nyaring. Dulu orang-orang Wahabi membid'ahkan zikir nyaring habis sholat. Kita bilang pada mereka, kenapa kamu membid'ahkan zikir nyaring setelah sholat? Kata mereka, tak ada dalil. Sejak kapan kamu belajar dalil? Mengapa? Yang pertama kali zikir nyaring setelah sholat siapa? Bukan ulama Melayu, bukan kiai Jawa, bukan Tengku Aceh. Siapa? Yang pertama kali baca zikir nyaring selepas sholat adalah baginda Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Al-Baihaqi dari Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Zubair, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama min salatihi yaqul bi sautil a'la la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengucapkan salam dari salatnya maka berzikir dengan suara yang paling keras, paling nyaring, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi Rasulullah itu suaranya nyaring ketika berzikir. Dan kata para ulama, Rasulullah itu kalau zikir nyaring. Mengapa nyaring? Buktinya para sahabat itu tahu zikir apa saja yang dibaca Rasulullah sehabis sholat. Coba Rasulullah zikirnya pelan, gak ada yang tahu. Begitu dalil ini disampaikan, ada Wahabi ngomong, kalau begitu imamnya gak apa-apa nyaring, terus makmumnya gak boleh. Ada Wahabi ngomong, kalau begitu imamnya gak apa-apa nyaring, terus makmumnya gak boleh. Ada Wahabi ngomong, kalau begitu imamnya gak apa-apa nyaring, terus makmumnya gak boleh. Kenapa gak boleh? Karena itu bid'ah. Kata siapa? Itu kan kata kamu. Sebenarnya yang benar bagaimana? Sejak masa Rasulullah, para sahabat itu kalau zikir suaranya nyaring. Ada hadisnya, minta berapa hadisnya? Ini hadis super sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Malik, Ahmad bin Hanbal dan lain-lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas berkata, "Inna raf'as saut bidzikri hina yanshurifun nas minal maktubah kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya mengeraskan suara dengan zikir ketika orang-orang selesai sholat 5 waktu itu berlangsung pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Pada masa Nabi para sahabat zikirnya juga nyaring. Wahabi ngomong lagi, ya kalau begitu gak apa-apa nyaring terus, tapi jangan sama yang dibaca. Bacaannya gak boleh seragam. Kenapa? Gak boleh lagi. Kamu ini gak boleh terus. Para sahabat itu zikirnya nyaring. Dan mereka tahu zikir apa yang dibaca Rasulullah. Kira-kira kalau sama-sama nyaring, mereka tahu bacaan Rasulullah. Kira-kira zikirnya beda-beda apa seragam? Wahabi itu gak punya otak, makanya gak pernah berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara sekalian dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terkait dengan zikir setelah sholat, dalam sholat berjamaah, yang mengatakan bahwa berzikir dengan suara keras itu merupakan bid'ah, yang mengatakan adalah Al-Imam Malik, yang dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Dan yang mengatakan bahwa boleh bagi imam untuk mengeraskan suara, namun tidak bagi makmum, adalah Imam Asy-Syafi'i. Di mana
Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala menjelaskan dalam kitab bahwa dalam kitab bahwa apa? Bahwa hendaklah imam dan makmum itu lebih baik dia zikirnya adalah dalam keadaan pelan, bukan kencang. Ya. Namun bagi imam boleh dalam rangka apa? Supaya makmum belajar. Kalau makmum sudah memahami, ya, sudah merasa, kemudian disirkan lagi. Ya. Ini perkataan ini dinukil oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Begitu pula dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Coba kita perhatikan bagaimana perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i dalam masalah tersebut, ya, ketika menjelaskan hadis Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama min salatihi yaqulu bi sautihi al-a'la la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Zubair, ya, bahwa Rasulullah SAW apabila beliau setelah salam dari salat beliau mengucapkan dengan suara beliau yang a'la, yang tinggi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah wa lahun ni'ma wa lahul fadlu wa lahus thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Apa kata Imam Syafi'i? Nah, ini kita memahami beliau bagaimana, ya. Jadi yang mengatakan boleh nyaring bagi imam, tidak bagi makmum, bukan siapa-siapa, bukan orang yang dituduh Wahabi, bukan. Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan. Apa kata beliau? Wa hadza minal mubahi lil imam, ya, wa ghairil makmum. Hal ini termasuk boleh bagi imam, tapi bukan untuk makmum. Qala wa ayyu imamin dzakarallaha bima wusifat jahran aw sirran aw bi ghairihi fahasan. Ya. Beliau berkata, bagi imam ketika berzikir seperti zikir yang sudah dijelaskan, disifatkan, ya, yang seperti yang kita dengarkan tadi, jahron dengan jahr, ya, dengan suara yang diperdengarkan, atau sirron tidak diperdengarkan, atau yang lainnya, fahasan, ya, fahasan, bagus, ya. Wa akhtaru lil imami wal ma'mumi an yadhkura Allah ba'dal insirafi minas shalah wa yukhfiyani adh-dhikra illa an yakuna imaman yajibu an yuta'allama minhu fa yajharu hatta yara annahu qad tu'allima minhu thumma yusirru, ya. Dan aku memilih, kata beliau, yang beliau pilih, wa akhtar, aku pilih, yaitu pilih apa? Kondisi imam dan makmum. Bagi imam dan makmum yang berzikir kepada Allah setelah selesai sholat, hendaknya apa? Keduanya, imam dan makmum itu yukhfiyani dzikra, ya, menyembunyikan zikir itu, tidak mengeraskan. Ya, itu yang aku pilih. Kecuali, ya, untuk imam, di mana orang-orang belajar darinya, yajib an yuta'allam minhu, ya, yang wajib bagi orang lain untuk belajar darinya, maka dia yajhar, mengeraskan suaranya, hatta yara, sampai imam itu tahu, dia melihat annahu qad tu'allima minhu, sampai orang bisa belajar dari dia. Setelah itu summa yusirru, kalau sudah bisa, ya, sir lagi, pelan lagi, enggak usah kenceng-kenceng. Gak usah nyaring, tak perlu atuat, gitu. Tak perlu nyaring. Oke, ini kita Imam Syafi'i. Oke.
Jadi salah Ustadz Idrus Ramli sampean ada bu saya ngelarang Wahabi. Bagi imam oleh suara petengki, ya bagi makmum tak oleh. Seada bu tak acak ati panika engki panika senserah al imam asy-Syafi'i. Wa hadha minal mubah lil imam wa ghairil makmum. Ya. Man saya pelek yang dipilih Imam Syafi'i, ya imam dan makmum hendaklah zikirnya adalah pelan, ya. Kecuali kalau imam itu diharapkan, ya, dia mengajarkan pada yang lainnya, lalu menjaharkan, ya. Kalau sudah tahu sampai orang belajar dari dia sudah selesai, itu meyusir, kemudian apa? Mengisirkan lagi. Bukan terus menerus. Nanti disebutkan oleh beliau di sini tidak untuk terus menerus, ya. Dan juga oleh al-imam yang lainnya, ya. Kemudian kata beliau fa innallaha azza wa jalla yaqul wa la tajhar bi salatika wa la tukhafid biha. Membawa firman Allah surat Al-Isra ayat 110. Ya, jangan engkau menjaharkan dengan salatika. Salat di sini kata beliau yakni wallahu taala alam ad-du'a, dalam doamu. Wala tajhar tarfa. Jangan menjaharkan, jangan menyaringkan suara. Wala tukhafid, jangan membelankan hatta la tasma nafsak. Ya, hatta la tasma nafsuka, sampai kamu tidak mendengar. Jadi ngomongnya itu tidak kencang, tidak nyaring, tapi apa? Misalkan astagfirullah, astagfirullah, dengarin sendiri, ya. Itu. Wa ahsabu ma rawa Ibnu Zubair min tahlilin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma rawa Ibnu Abbas min takbirihi kama rawainahu. Dan aku kira apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Zubair dari tahlilnya Nabi, yaitu la ilaha illallahnya Nabi, dan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari takbirnya sebagaimana yang kami riwayatkan. Ya. Kemudian perhatian perkataan beliau lagi. Qala Asy-Syafi'i wa ahsabuhu innama jahara qalilan liyata'allaman nasu minhu. Ya, aku menilai, aku menyangka, ya, sesungguhnya beliau menjaharkan sebentar, sedikit, sebentar. Tujuannya apa? Agar orang-orang belajar. Kalau sudah tahu, ya sudah, dia sir lagi, kata beliau. Lah masa setiap hari orang-orang dianggap tidak bisa untuk membaca zikir itu. Ini insya Allah para jemaah paham insya Allah. Ya. Tujuannya untuk mengajarkan. Wa dzalika li anna ammatar riwayat allati katabnaha ma hadza wa ghairihi laisa yudkaru fiha ba'da taslim tahlilun wala takbir. Ya. Beliau menjelaskan yang demikian itu keumuman riwayat yang kami tulis, ya, yang sekarang ini dan yang lainnya tidak disebut di dalamnya setelah salam tahlil atau takbir, ya. Demikian. Nah, ini perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i, ya. Kita lihat bagaimana penjelasan Al-Imam An-Nawawi. Beliau juga termasuk ulama besar dari kalangan madhab Asy-Syafi'i, ya. Beliau punya tulisan yang cukup, ya, monumental, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Ya, banyak ulama yang memujinya. Saya juga mengajarkan kitab Riyadhus Shalihin. Juga Al-Arba'in An-Nawawiyah, saya juga ngajar kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Banyak para ulama yang mensyarah. Ya. Apa kata beliau? Ini beliau adalah ulama besar dari kalangan madhab Asy-Syafi'i, ya. Beliau mengatakan begini, ya. Wa naqala Ibnu Battal wa akharun anna ashab al-madzahib al-madbu'ah wa ghairuhum muttafiquna ala adami istihbabi raf'i as-saut bid-dzikri wat takbir. Ya. Ibnu Battal menukil dan juga yang lainnya bahwa para ashabul madhab yang diikuti, ya, dan yang lainnya mereka sepakat bahwa apa?
tidak dianjurkan bersuaranya nyaring, ya, bersuaranya nyaring ketika dzikir dan takbir, ya. Kemudian kata beliau apa? Wa hamala Syafi'i rahimahullah taala hadzal hadis ala annahu jahara waqtan yasiran hatta, ya, hatta yu'allimahum sifatad dzikr la annahum jaharu daiman, ya. Kata Imam Nawawi, ya, Imam Syafi'i, ya, membawa hadis ini bahwa apa? Imam menjaharkan, mengeraskan suaranya waktu sedikit sebentar saja, ya, hingga dia mengajarkan manusia, para jemaah tentang sifat zikir tadi, ya, sebentar sedikit saja. La annahum jaharu daiman. Nah, ini tidak menjaharkan daiman selamanya. Nah, ini, ya. Nah, ini pandangan Al-Imam Nawawi memahami perkataan Imam Asy-Syafi'i. Kemudian menukil perkataan Imam Asy-Syafi'i seperti yang saya sampaikan tadi di Al-Um. Ya, di Al-Um. Kalau di Al-Um tadi dalam bab kalamul imam wa julusuhu ba'da salam. Bab ucapan imam dan duduknya setelah salam, ya. Kalau dalam syarah Sahih Muslim, ya, yaitu Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj, itu disebut oleh beliau dalam bab adzikru ba'da shalah. Bab adzikru ba'da shalah, ya. Adapun nomor kadang bisa berbeda, bisa dilihat, ya. Maka kata beliau, ya, bahwa kata Imam Nawawi, bahwa Imam Syafi'i memahami dan membawa hadis yang tadi, ya, hadis mengeraskan suara tadi, ya, kata beliau bahwa imam itu menjaharkan ya sebentar saja sampai mengajarkan para makmum tentang zikir tadi. La annahum jaharu daiman, bukan menjahar daiman, ya, setiap saat, ya. Bahkan menukil perkataan Imam Syafi'i, qala, ya, Imam Syafi'i berkata, fa akhtaru lil imam wal ma'mum an yadhkurallahu ta'ala ba'dal faragh min as-shalah wa yukhfiyani dzalik. Bahkan yang aku pilih, kata Imam Syafi'i, ini menukil perkataan Imam Syafi'i, untuk imam dan makmum hendaknya ketika berzikir pada Allah Ta'ala setelah selesai sholat, keduanya imam makmum yukhfiyani itu apa? Menyembunyikan, pelan-pelan, bukan teriak, bukan nyaring, ya. Illa an yakuna imaman yuridu an yuta'allama minhu, kecuali imam kalau memang ingin orang-orang belajar dari dia. Fayajhar hatta, ya, hatta yu'lam annahu qad ta'allama minhu, hatta ya'lamu annahu qad ta'allama minhu thumma yusirru, ya, wa hamal al haditsa ala hada, ya. Lalu imam yang diharapkan, ya, untuk mengajarkan orang-orang, lalu dia menjahar. Kalau sudah tahu, orang-orang sudah belajar, sir lagi. Coba perhatian ini, ya. Ya, begitulah hamal al haditsa ala hada. Imam Syafi'i memahami hadis, membawa hadis kepada maksud tersebut. Nah, jadi kalau kita pahami, ya, dari penjelasan Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam An-Nawawi, yang mengatakan boleh nyaring imam, makmum tidak, itu adalah Imam Syafi'i. Itu pun tidak selamanya, untuk terus-menerus, waktu sebentar, tujuannya untuk ngajar. Kalau kita mengatakan biar orang-orang belajar, kemudian di dalam setiap saat, berarti nganggap orang-orang itu tidak bisa, tidak hafal, hanya doa zikir yang sedikit, ya. Nah, itu pun zikirnya tentu harus sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, ya. Kalau Ustadz Idrus Romli ketika membaca hadis Abdullah bin Zubair berhenti di la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, kelanjutannya apa? Kelanjutannya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wala haula wala quwwata illa billah wala na'budu illa iyyah, lahul ni'mah wa lahul fadl wa lahus tsana'ul hasan, ya, wa lahus tsana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Itu kelanjutannya, ya.
Nah, di samping itu juga banyak beberapa sirah zikir, siyal az-zikir ya, yang lebih lengkap ya. Kita perhatikan di dalam Sahih Muslim ya, bahwa Al-Imam An-Nawawi ya, beliau membawa ya, Al-Imam Muslim ya, beliau membawa zikir-zikir tersebut ya dengan lengkap di sini ya. Dengan lengkap ya. Tidak hanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, tapi apa? Lengkap ya. Ada, kalau boleh saya catat ya, pertama hadis Ibnu Abbas. Ya, hadis Ibnu Abbas. Ya, terkait dengan masalah zikir ini ya, di mana Ibnu Abbas mengatakan ya, anna raf'as saut bidzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa annahu qala Ibnu Abbas kuntu a'lam idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu ya, bahwa Ibnu Abbas mengatakan mengangkat suara dengan zikir ketika selesai sholat wajib itu terjadi pada masa Nabi ya. Nah, ini. Nah, kemudian dijelaskan dan ditanggapin oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari ya, bahwa berzikir keras itu dikatakan bid'ah. Beliau menukil perkataan Ibnu Battal dan dari perkataan Imam Malik. Ya, perhatikan di sini, qala Ibnu Battal ya, wa fil udbiyah an Malik anna dzalika muhdats. Qala wa fi siyaq isy'ar bi anna sahaba lam yakunu yarfa'una aswatahum bi dzikri fil waqti alladhi qala fi Ibnu Abbas ma qala. Ibnu Battal mengatakan dalam kitab ya yang dinukil dari Imam Malik yang demikian itu muhdats. Jadi mengatakan bid'ah ya dengan suara nyaring itu adalah Imam Malik ya. Mengatakan di siaknya hadis Ibnu Abbas di situ sahabat tidak mengangkat suara dengan dzikir. Ya, tidak mengencangkan suara, tidak menyaringkan di waktu di mana Ibnu Abbas berkata seperti itu. Karena apa? Karena Ibnu Abbas mengatakan ya kuntu a'lam idza insarafu bidzalika idza sami'tuhu. Jadi tahunya ketika Ibnu Abbas selesai sholat dan masih kecil, gak ikut sholat. Itu para ulama mengatakan demikian. Ya. Kemudian yang menarik juga Ibnu Hajar ya, tadi Imam An-Nawawi menukil perkataan Imam Asy-Syafi'i. Ibnu Hajar menukil perkataan Imam Nawawi ya, dan juga Imam Syafi'i. Apa kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ya, punya saya yang juz 3 yaitu Kitabul Adzan bab adzikri ba'da shalah ya. Kalau boleh dicari nomor hadisnya 841, 842, 843 ya. Apa kata Imam Nawawi? Kata Ibnu Hajar wa qala an-Nawawi. Ini bersambung ya ilmu itu. Kalau tadi Imam Nawawi berkata Imam Syafi'i, sekarang dia Ibnu Hajar berkata Imam Nawawi ya. Imam Syafi'i meninggal tahun 204 Hijriah. Imam Nawawi meninggal tahun 676 Hijriah. Ibnu Hajar meninggal tahun 852. Antara Imam Syafi'i pada Imam Nawawi kurang lebih 450 tahunan. 450 tahunan ya. Dari Imam Nawawi ke Ibnu Hajar ya, dari 676 ya, 676 ke 852 ya, kurang lebih berapa? Ya, 200 ya. 200 sekian tahunan. Yang satu 450 tahunan, yang ke 200 menukil. Apa kita kata Ibnu Hajar? Qala an-Nawawi hamala Syafi'i hadzal hadits ala annahum jaharu bihi waqtan yasiran li ajli ta'limi sifatid dzikri la annahum dawamu alal jahr bihi ya. Wal mukhtar anal imam wal ma'mum yukhfiyani dzikra illa in ihtija ila ta'lim. Coba nih ya, belum nukil secara makna ya. Kalau kita lihat itu para ulama begitu, bahwa apakah kata Ibnu Hajar
Imam Nawawi berkata, Imam Syafi'i membawa hadis tadi, ya, hadis Abdul bin Zubair, bahwa mereka menjahar waktan yasiron, waktu yang sebentar, sedikit. Siapa? Yaitu para di saat itu imam dan makmum, li'ajli ta'limi sifat dzikir, untuk apa? Belajar atau mengajar sifat dzikir, ya, cara berzikir, lafaz-lafaz dzikir tadi. La'annahum dawamu 'alal jahri bihi. Mereka tidak terus-menerus untuk mengeraskan dalam dzikir. Wal mukhtar, yang dipilih itu pilih Imam Syafi'i, imam makmum, hendaknya zikirnya tidak keras, kecuali diperlukan untuk belajar. Masa setiap waktu belajar? Berarti kita menganggap makmum ini tidak paham, dan kita tidak mau jadi makmum dianggap tidak paham terus. Ya. Nah, sekarang coba perhatikan zikir-zikir setelah sholat. Nanti perhatikan semua para jemaah, ya. Kalau memang apa yang saya bawa, zikir-zikir yang ada di dalam hadis Nabi ini, ya, Anda baca, alhamdulillah. Tapi kalau tidak sesuai, ya, mungkin Anda punya hujah lain, argumentasi, ya, dengan bahasa dalil. Misalkan, ya, pertama hadis Tsauban yang dibawa oleh Imam Muslim, hadis Tsauban, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi istaghfara thalathan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Qala al-Walid faqultu lil Auza'i kaifa al-istighfar, qala taqulu astaghfirullah astaghfirullah, rawahu Muslim. Dari Tsauban radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW ketika selesai dari salatnya, beliau istighfar 3 kali dan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Al-Walid berkata, aku bertanya kepada Al-Auza'i, bagaimana cara istighfar? Apa kata Al-Auza'i, seorang tabi'in? Apa kata beliau? Astaghfirullah, astaghfirullah. 3 kali, astaghfirullah. Nah, tapi kita sering mendengar apa? Astaghfirullahaladzim. Ya. Kemudian, ya, astaghfirullah wa atubu ilaih, ya, minad dunub, ya, min jami'il dunub lil mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, tambahan-tambahan seperti itu, apakah memang ada, saudara, ketika membaca itu ada dalil tidak? Ya, kalau ada, memang ada dalilnya, alhamdulillah. Tapi kalau memang tidak ada, ya, maka nanti kita jelaskan bagaimana, ya, berzikir itu, karena berzikir itu tauqifiyah, ya. Ini astagfirullah. Nah, kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Itu hadis Al-Mughirah ibnu Syu'bah riwayat Imam Muslim. Ya. Apa? Yaitu apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi ada dalam riwayat yang lain, ya, riwayat At-Tirmidzi, ya, ada yuhyi wa yumit, dan disahihkan oleh Al-Albani. Ya, tambahan-tambahan itu juga harus kita lihat, yaitu apa? Kesahihan hadisnya, ya, apa bahasa orang sekarang, ya, harus ada istilahnya otentik, ya, keotentikan dari hadis tersebut, ya. Kalau di sini di dalam Muslim tidak disebut yuhyi wa yumit, riwayat yang lain disebut dan sahih hadisnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir, riwayat Muslim, ya. Riwayat yang lain yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Baru, ya, tasbih subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ya. Nah, terkadang diganti dengan Al-Fatihah. Kalau memang ada dalil, ya kita ikuti, ya. Sampai sekarang saya belum tahu. Barangkali ada bisa membawa hadisnya sebagaimana saudara Idrus Romli bawa hadis Abdullah bin Zubair, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Begitu juga bawa hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Al-Bukhari.
dan yang lainnya. Maka kita mari lihat ya, zikir-zikir yang kita baca ya. Dan selanjutnya baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 ya. Ini hadisnya sahih ya, sebagaimana hadis tersebut ya diriwayatkan oleh Imam Muslim ya dari Ka'ab ibnu Ajroh ya. Dan juga hadis Imam Muslim dari sahabat siapa? Yaitu dari Ibnu Ajlan ya. Kemudian mengatakan tusabbihullah salasan wa salasin wa tahmadullah salasan wa salasin wa tukabbirullah salasan wa salasin ya. Hendaklah tasbih kepada Allah 33, baca alhamdulillah 33, baca Allahu akbar 33. Kemudian disempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Nah itu genap dengan 100. Nah ini ya. Nah kalau baca-bacaan yang lain perlu jadi perhatian. Kenapa? Karena zikir itu ya merupakan perkara yang tauqifiyah. Perhatikan di sini ketika Nabi mengajar doa tidur ya, ada sahabat mau mengganti. Perhatikan di sini ya. Jadi Nabi mengajar doa tidur ya dalam hadis Imam Bukhari nomor 6311 ya. Hadis Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salati mattaji ala shikkikal ayman wa qul Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raubatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta fa in mutta ala al-fitrah faj'alhunna akhira ma taqul faqultu astadhkiruhunna wa bi rasulika alladhi arsalta qala la wa bi nabiyyika alladhi arsalta rawahul Bukhari. Dalam Muslim qul wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Apa Rasulullah bersabda kepadaku, yaitu kepada Al-Bara bin Azib, kalau kamu mendatangi tempat tidurmu, wudulah seperti itu untuk sholat. Kemudian berbalinglah ya dengan bagian kanan badanmu begini ya, dan baca Allahumma aslamtu wajhi ilaik, ya Allah ya aku serahkan ya wajahku kepadamu, aku hadapkan, dan juga aku serahkan urusanku kepadamu ya, aku tujukan punggungku kepadamu ya, raghbatan wa rahbatan ilaik, dengan berharap dan takut kepadamu ya, tidak ada tempat untuk minta perlindungan dan tempat untuk minta keselamatan kecuali kepada engkau. Aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Kemudian sampai akhir ya, sahabat yang diajarkan ini yaitu Al-Bara bin Azib mengatakan ya, aku katakan boleh tidak aku ganti ya yang tadi wabi rasuli yang Nabi mengatakan ya wabi nabika alladzi arsalta diganti dengan kata rasul wabi rasulika alladzi arsalta. Kata Nabi apa? Jangan ya, tapi tetap wabi nabika alladzi arsalta. Tetap kata Nabi, padahal kata rasul itu lebih tinggi kedudukannya karena tidak semua nabi rasul. Rasul pasti nabi. Nah, ketika Nabi mengajarkan zikir wabi nabika alladzi arsalta ingin ditukar sama Al-Bara bin Azib dengan kata Rasul menjadi apa? Wa bi rasulika alladzi arsalta. Nabi mengatakan jangan ya. Dalam riwayat Imam Muslim, kul tetap katakan seperti itu. Nah, bagaimana tanggapan Ibnu Hajar dalam masalah ini ya? Beliau katakan ya, wa aula ma qila fil hikmah fi raddihi sallallahu alaihi wasallam ala man qala ar-rasula badalan nabi anna alfadhal adhkar tauqifiyya wa laha khasaisu wa asrarun la yadkhuluha al-qiyas fatajibu al-muhafadhatu 'ala al-lafzi alladhi waradat ya. Adapun yang utama dari hikmah bagaimana Nabi menolak ketika Al-Bara bin Azib diajari wa bi nabiyyika alladhi arsalta diganti kata Nabi dengan kata Rasul, ini menunjukkan apa? Bahwa lafaz-lafaz dzikir itu tauqifiyah
Kenapa tak kufiyah? Berdasarkan dalil, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Ya, memiliki walaha khasais, memiliki khususan, wa asrar dan rahasia. Ya, la yadkhuluhal qiyas, tidak masuk qiyas ke dalamnya. Sehingga wajib dijaga, fatajibu al-muhafadatu 'ala al-lafdzi alladzi waradat bih. Dijaga lafaz-lafaz yang datang ya, seperti apa adanya dari Nabi SAW. Ya, wa hadza ikhtiyarul al-Maziri. Ini pilihan al-Maziri yang mengatakan yaqtasir fi 'ala al-lafdzi al-warid bi hurufih. Wa qad ta'allaq al-jaza' bi tilkal huruf. Ya. Jadi kita membatasi diri dengan lafaz yang sudah ada, dengan huruf-huruf yang ada. Karena itu terkait dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ketika kita doa astagfirullah min kulli dambin lil mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat, ya. Kemudian li abaina wa li masyayikhina. Itu coba ya, apakah itu juga diajarkan dalilnya? Sementara ketika diajarkan ya, diajarkan apa? Diajarkan zikir ya, wa bi rasulika wa bi nabi alladhi arsalta, diganti kata Rasul, tidak dibolehkan sama Nabi. Ya. Ini kata Ibnu Hajar bahwa zikir itu tauqifiyah, lafaz-lafaznya tidak ditambah, tidak dikurang. Ketika ditanya kepada Al-Auza'i tentang istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, demikian. Semoga bermanfaat ya. Jadi kesimpulannya, bukan siapa-siapa yang mengatakan imam boleh dijaharkan, makmum tidak, dalam rangka untuk imam mengajarkan. Yang mengatakan Imam Syafi'i ya, dan yang mengatakan nyaring bid'ah Imam Nalik, dinukil oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Begitu pula dipahami Imam Nawawi, dinukil oleh beliau perkataan Imam Syafi'i. Begitu pula dipahami oleh Ibnu Hajar, semua ulama Syafi'i ya, menukil perkataan Imam Nawawi dan juga Imam Syafi'i juga Imam Nawawi. Ya, mudah-mudahan kita bisa memahami perkara ini dengan sebaik-baiknya. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga Ustadz Idrus Romli ya, Mak Kaih Idrus Romli, muka-muka panjenengan ningali dari kitab Al-Um, lihat di situ, ningali kitab Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi, lihat di Fathul Bari ya, Syarah Ibnu Hajar al-Asqalani. Sampai di sini semoga bermanfaat dan mudah-mudahan tidak ada yang merasa bagaimana tidak enak. Ya, kita lihat ulama itu ulama kita. Ya, Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Ya, gurunya Imam Ahmad. Begitulah para ulama. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.